Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menyampaikan kebijakan fiskal dan moneter dalam model analisa ISLM. Pengertian: kebijakan ekonomi makro yaitu tindakan pemerintah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian dengan maksud agar supaya keadaan perekonomian tidak terlalu menyimpang dari keadaan yang diinginkannya. Ada dua, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dirancang dan dilaksanakan pemerintah untuk mengelola serta mengarahkan kondisi perekonomian lewat pengendalian pengeluaran dan penerimaan negara. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh penguasa moneter untuk menstabilkan jalannya roda perekonomian dan mendorong kegiatan perekonomian dengan cara memanipulasi jumlah uang yang beredar. Tujuan kebijakan ekonomi. Tujuan kebijakan ekonomi yaitu dapat diungkapkan dalam bentuk perubahan nilai variabel-variabel tertentu yang diinginkan. Variabel target yaitu variabel-variabel yang oleh pemerintah diharapkan nilainya akan berubah sebagai hasil pelaksanaan suatu kebijakan. Misal pendapatan nasional Y dan tingkat employment. Instrumen kebijakan yaitu alat untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam suatu kebijakan. Variabel instrumen yaitu variabel yang dipakai sebagai instrumen kebijakan. Contoh variabel instrumen yaitu untuk kebijakan moneter misalnya adalah M, jumlah uang yang beredar. Untuk kebijakan fiskal yaitu G, pengeluaran pemerintah, TX pajak, dan TR transfer. Kebijakan ekspansi yaitu kebijakan ekonomi makro yang mempunyai tujuan untuk memperbesar kegiatan ekonomi dalam perekonomian. Situasi dilakukannya kebijakan ekspansi yaitu bila yang pertama terjadinya banyak pengangguran, yang kedua kapasitas produksi nasional belum dalam pemanfaatan penuh. Hasil yang diharapkan dari kebijakan fiskal antara lain meningkatnya pendapatan nasional, menurunnya tingkat pengangguran. Kebijakan kontraksi yaitu kebijakan ekonomi makro yang bertujuan untuk menurunkan kegiatan ekonomi dalam perekonomian. Situasi dilakukan kebijakan kontraksi apabila terjadi overemployment, defisit neraca pembayaran secara terus-menerus. Hasil yang diharapkan dari kebijakan kontraksi antara lain menurunkan tingkat inflasi, memperkecil defisit neraca pembayaran luar negeri. Bekerjanya kebijakan fiskal, jadi ini adalah di pasar komoditi, I sama dengan S. Kemudian I berkaitan dengan suku bunga yang berlaku, I adalah investasi, S saving. Nah, S berkaitan dengan pendapatan nasional, S sama dengan S0 plus SY. Nah, kemudian ini dari R menjadi R, kemudian dari Y juga menjadi Y di sini. Nah, kemudian apabila itu kita hubungkan ketiga kurva tadi akan menghasilkan sebuah titik. Kemudian dihubungkan lagi dengan garis pertolongan. Ini akan ada sebuah titik dari dua titik ini, di sini dengan di sini. Kemudian kalau dihubungkan inilah kurva IS. Nah, kemudian kebijakan fiskal itu terjadi apabila G atau TR atau TX itu berubah. Jadi di sini tempatnya ini adalah LM. Ini adalah keseimbangan mula-mula. Kemudian ini bekerjanya kebijakan fiskal. Letaknya adalah di sini. Jadi I sama dengan S-nya naik dengan kenaikan karena atau menurun dengan adanya perubahan G plus CTR min TX. Nah, kemudian kalau ini kita hubungkan dengan yang lain, maka akan menghasilkan garis pertolongan dan disinilah perubahan kurva IS. Ini adalah kurva IS yang baru karena adanya perubahan fiskal. Itu G plus CTR atau min
CTX. Nah, kemudian contoh soalnya nanti akan kita buat juga. Jadi ini adalah perubahannya dari Y1 ke Y2, kemudian dari R1 ke R2. Nah, contoh soalnya diketahui I sama dengan 80 min 4R, S sama dengan min 40 plus 0,4Y, A1 0,4Y, L2 160 min 4R, M sama dengan 200. Pertanyaannya adalah berapa pendapatan nasional dan tingkat suku bunga keseimbangan? Jika TX ditambah 10, jadi dari kebijakan fiskal, berapa Y yang baru? Jawabnya adalah pada pasar komoditi I sama dengan S. Jadi I 80 min 4R sama dengan S min 40 plus 0,4Y. Y sama dengan 300 min 10R. Pada pasar uang, L1 plus L2 sama dengan M. L1 adalah 0,4Y, L2 nya 160 min 4R, sedangkan M nya sama dengan 200, sehingga Y sama dengan 100 plus 10R. Pada pasar komoditi dan pasar uang, IS sama dengan LM. Jadi IS nya yang ini, LM nya yang ini, kemudian hasilnya R sama dengan 10, Y sama dengan 100 plus 10 kali 10 sama dengan 200. Kemudian jika TX bertambah 10 pada pasar komoditi yang sebelumnya I sama dengan S, sekarang menjadi I min CTX sama dengan S. 80 min 4R min 0,6 kali 10 sama dengan min 40 plus 0,4Y. Y sama dengan 285 min 10R. Pada pasar uang, S1 plus L2 sama dengan M. Ini tetap seperti sebelumnya. Kemudian pada pasar komoditi dan pasar uang, jadi ini adalah ini sama dengan ini. Kemudian hasilnya R sama dengan 9,25, Y sama dengan 100 plus 10 kali 9,25 sama dengan 192,5. Nah, kemudian bekerjanya kebijakan moneter. Jadi ini adalah L1 plus 2 sama dengan M sebagai pertolongan penghubung. Nanti kalau L kemudian kita naik ke atas, L berkaitan dengan R karena ini adalah untuk spekulasi. Sedangkan yang ini L1 untuk transaksi dan berjaga-jaga. Kemudian Y tetap berubah menjadi Y, di sini R. Nah, kemudian kalau ini kita hubungkan, ketemu dua titik di sini dan sini, kalau kita hubungkan dia adalah LM. Nah, ini adalah misalnya IS-nya. Makanya kalau untuk pas kebijakan moneter, M yang akan berubah, tempatnya adalah di sini yang berubah. Jadi ini kita rubah ke kanan nanti. Jadi ini adalah keseimbangan mula-mula. Kemudian ini kita kebijakannya, kebijakan moneter, ini M-nya bertambah. Nah, kemudian kita hubungkan, ada titik, titik ini adalah perubahan LM-nya, sehingga Y menjadi berubah dari Y1 menjadi Y2. Nah, contoh soalnya adalah diketahui I sama dengan 80 min 4R, S sama dengan min 40 plus 0,4Y, L1 0,4Y, L2 160 min 4R, M 200. Pertanyaannya berapa pendapatan nasional dan tingkat suku bunga keseimbangan? Jika M ditambah 10, berapa Y yang baru? Maka jawabnya adalah pada pasar komoditi I sama dengan S, hasilnya Y sama dengan 300 min 10R. Pada pasar uang, L1 plus L2 sama dengan M, hasilnya adalah Y sama dengan 100 plus 10R. Pada pasar komoditi dan uang, IS sama dengan LM, ketemu R nya 10, Y nya sama dengan 200. Kemudian jika M ditambah 10, maka pada pasar komoditi tetap tidak berubah. Yang berubah adalah pasar uang, karena M nya berubah dari 200 menjadi 210, sehingga Y sama dengan 125 plus 10R. Pada pasar komoditi dan uang, IS sama dengan LM, ini adalah IS nya, ini adalah LM nya, sehingga R sama dengan 8,75, Y sama dengan 212,5.
Kemudian bekerjanya kebijakan fiskal dan moneter. Jadi ini adalah pada pasar komoditi I sama dengan S, kemudian I sama dengan I0 plus ER, S sama dengan KY, atau S sama dengan S0 plus SY. Ini adalah pertemuan antara tiga kurva tadi, IS, kemudian ini adalah pada pasar uang, S1 sama dengan KY, kemudian ini adalah untuk spekulasi, S2 sama dengan 20 plus K2R, ini adalah L sama dengan M, tempatnya di sini. Nah sekarang kalau kita hubungkan akan ketemu kurva LM, LM-nya di sini. Nah ini adalah pertemuan antara IS dan LM, yaitu Y1 dan R1. Nah kemudian ini kebijakan fiskal bekerja, maka IS-nya akan berubah. Kemudian untuk ini adalah kebijakan moneter, M-nya berubah. Nah, di sini akan perubahan LM, sehingga pertemuan IS dan LM itu menjadi baru, jadi Y2 dan R2. Nah, perubahan dari Y1 ke Y2 atau dari Y1 ke Y2 itu karena ada kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Contoh soalnya diketahui I, S, L1, L2, M. Pertanyaannya berapa Y dan R keseimbangan? Jika TX dan M ditambah masing-masing 10, berapa Y yang baru? Jawabnya adalah pasar komoditi I sama dengan S, kemudian pada pasar uang S1 plus L2 sama dengan M, pada pasar komoditi dan pasar IS sama dengan LM, sehingga R10 Y 200. Nah jika kemudian ada kebijakan moneter fiskal dengan TX ditambah 10 dan moneter M ditambah 10, yang terjadi adalah pada pasar komoditi I sama dengan I min CTX sama dengan S, Y nya 285 min 10R. Pada pasar uang 1 plus L2 sama dengan M nya berubah dari 200 menjadi 210. Kemudian pada pasar komoditi dan pasar uang, ini adalah pasar komoditi, ini pasar uang, menghasilkan R sama dengan 8, Y sama dengan 205. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.